Oke lah, sembari menunggu yang lain, saya langsung ini aja jelasin ya. Kita skip dulu yang bagian yang tadi. Kayaknya kalian belum fasih untuk si traversal list. Asumsi kita buat beberapa node di sini. Sorry. Satu, dua, tiga. Sorry. Oke. 4 dan sini si 5. Oke, sembari Anda ini silakan munculin wajahnya ya. Supaya saya tahu Anda itu bingung tuh enggak gitu sebenarnya. Kemudian ini saya simpan PB, PC, PD, dan si PE. Oke, saya mau tanya, kalau saya ingin mencari node yang keempat, bagaimana sih caranya? Itu aja dulu kita ignore aja lah dulu yang tadi masalah deletion from middle. Bagaimana caranya kalau kita mau ke node yang keempat ini? Saya mau Berarti mencari Pak, keempat. jadi dijalankan traversal listnya Pak. Terus Oke, dalam satu, traversal, jalankan traversal link list. ya Oke. Pak. Terus di dalam traversalnya dibuat kondisional untuk Nah, mengecek oke, 1.1. Di sini ngapain? Cek. eh, cek eh, asumsi kayak tadi juga yang struct yang udah Bapak buat, yaitu node, misalkan nama variabelnya node node data gitu Pak. Node pointer Cek. data, cek Oke. datanya. Cek apakah current node, ya kan? Itu kan Benar sama Pak. dengan kriteria yang kita cari. Ya Pak. Kriteria yang kita cari. Oke, kemudian Setelah ketemu sih, eh, karena kita hanya berniat untuk mencari, mungkin kita break saja atau lalu di print F gitu Pak, mungkin dicetak ke layar oke, gitu. break atau cetak. Oke, boleh nggak apa-apa. Nah, habis itu Setelah itu sih selesai Pak, karena kita cuma mencari. masih ada yang salah. Coba Anda pikir, masih ada yang salah ini? Nah, masih apa kan? Kurang detail. Betul ini, tapi kurang detail. Detailnya lagi 1.11. Jika ya, kasus ya, maka cetak node tersebut. Kemudian break. Jika tidak, ngapain? Lakukan traversal list lagi. Atau balik ke poin 1. Which is itu adalah yang ini. Kan gitu logiknya. Nah, Benar. artinya oke, nggak usah dulu berfokus pada bagaimana ininya. Coba logiknya kira-kira bagaimana? Ini kan udah dapat algonya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan ini bagaimana? While misalnya ini adalah node, while node tidak sama dengan null, betul? Seperti ini. Ini kan traversal ya. Ya. Kemudian masuk sini. Tadi kan udah ini udah selesai. Masuk sini. Cek apakah ya kan? Berarti if node dot
Kita asumsi ini adalah elemen data. Sama dengan ID yang kita cari. ID itu kriteria kita cari ya, lewat parameter ya. Nah, oke, good. Ini sudah selesai. Masuk ke sini. Jika ya, di dalam ini kan. Nah, jika ya ngapain dia? Cetak. Print F. Node misalnya. Sorry. Ini saya bikin persen D. Karena dia adalah integer. Persen D. Koma. Node dot data. Kemudian saya tinggal break. Selesai. Nah, sekarang ini saya bikin else. Kalau nggak ketemu, maka ini ngapain? Lakukan traversal. Tujuannya apa? Supaya dia bisa jalan, ngecek ke node yang selanjutnya, ya kan? Atau balik ke TL1. Atau balik ke yang ini, poin 1, yaitu TL ini kan? Nah, kalau enggak dia node sama dengan node dot ptr next node. Oke, good. Selesai dia. Inilah dia itu code-nya, potongannya. Nangkap nggak di situ? Nangkep Pak, tapi saya ada ingin bertanya Pak. Apa itu? Semisal kan Pak, gimana kalau misalnya kita buat tanpa else Pak? Karena kan semisal pun dia jumpa if gitu Pak, waktu dia ada jumpa juga sama ID sama dengan ID yang parameter tadi, kan toh juga dia langsung di Oh break ya, Pak. good. Bisa karena ini sudah break. Iya. Kecuali Anda tidak gunakan break, kan gitu. Ya. Kalau Anda tidak menggunakan break ini, artinya Anda akan terus berjalan sampai Anda pada titik terakhir. Ini kan langsung kita stop, bisa. Nah, kalau kita berniat langsung ngebreak, Anda ini tidak bisa, oke, Anda bisa Anda hapus ini, nggak masalah. Saya coba hapus. Sorry ya. Nah, jika misalnya, oke, karena ini nggak ketemu, ya udah, node sama dengan node dot ptr next node. Ini nggak usah apa lagi. Berarti ini di bawah dari si kawan ini, which is ini adalah poin 1.2. Udah, ada lagi nggak? Ada pertanyaan dari sini? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nah, hal yang sama Anda implement ke kasus kita yang tadi. Kayak gitu loh. Hal yang sama Anda kasih implement ke kasus yang tadi. Ya. Nah, di sini kalau bisa saya hapus lagi, saya coba hapus di sini. Nah, hapus semuanya dulu. Ini kan terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil. Saya buat lagi yang baru supaya Anda tidak bingung. Oke. Saya bikin sini void delete from middle, di mana dia butuh 2 parameter, existing link listnya lewat headernya atau first node-nya, dan terakhir adalah kriteria yang ingin kita cari ya. Saya bikin ID aja. Oke. Nah, lagi-lagi dengan cara yang sama. Kita berniat mau mencari sebuah node dan kita akan delete node yang kita maksud. Ini, kalau kita mau menghapus ini. Berarti kita harus cari kan node yang ini kan, betul nggak sih? Nah, logiknya bagaimana? Kira-kira di sini langsung buat aja codingannya. While dari si node, kita traversal dulu kan? Dot data, dot data. While node tidak sama dengan 0. Sama kan? Ini kita lakukan traversal dulu. Kemudian kita lakukan apa? Pengecekan. If
node.data sama nggak dengan data yang kita cari, yaitu si ID. Oke. Kayak gitu kan? Sama nggak dengan yang data kita cari? Oke. Seandainya untuk kasus yang sama, berarti kita akan delete lah si node si D ini, kasus ini. Ah, berarti kita harus delete kasus ini. Oke, Pak, langsung aja kita free node. Gitu. Ini salah. Ya salah lah. Kalau Anda langsung meng-free-kan node ini, artinya Anda membuang utuh node yang bulat ini. Ya kan? Yang notabene Anda itu hapus juga jejak si alamat si E. Kalau ini udah hapus, udah hilang. Bagaimana dia bisa menyimpan? Seharusnya kan kita harus taruh ke sini kan? Dari si PD ini diubah, ini PD harus diubah menjadi PE. Bagaimana caranya? Berarti Anda harus tahu dulu ini untuk kita ganti nilai yang si kawan ini. Nangkep situ? Ada pertanyaan atau masih ada yang mesti bingung? Apa yang Anda bingungkan sampaikan aja. Atau perlu saya ulangi sekali lagi? Ayo, apa yang Anda bingungkan sampaikan saja. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tadi rencananya kan kita mau menghapus si node yang si D, begitu Ya. Pak. Lalu node C itu kita pindahkan ke temporary node, begitu kan Pak. Ngapain kita Tetapi pindahkan? lalu si Ngapain kita pindahkan? Kita nggak ada pindahkan situ. tidak ada ya Pak? Nggak ada. Makanya saya tanya, kira-kira logiknya bagaimana menurut kalian? Kayak gitu. Tadi kalau kalian dengan cara seperti ini kan mirip sekali dengan cara bagaimana kita menemukan node angka 4. Oke, ketika kita sudah ketemu node angka 4, kita free-kan aja. Putuslah kita kan? Berarti si D ini langsung putus. Dia nggak ada lagi. Ini sudah kehapus. Tinggal kalau sudah kehapus, seandainya ini sudah kehapus, putuslah ini jadinya. Tinggal node E yang gantung-gantung seperti ini dan node C yang seperti ini gantung-gantungnya. Bagaimana logikanya? Kalau logika dari saya sih Pak, node C itu C PTR next node-nya sama dengan D PTR next node Pak, begitu. Jadi C-nya itu langsung ke home. PTR? Tadi kan ada node D juga, begitu Pak. Kalau dari logik saya, node si C itu C PTR next node sama dengan D PTR next node, begitu Pak. Yang mana D PTR next node itu kan menyimpan alamat si E. Jadinya C langsung ke betul hubung jawabannya. ke si E. Tapi bagaimana coba diimplementasikan ke sini? Betul jawaban Anda itu. Memang seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti Anda harus merecord yang namanya previous node namanya, situ logikanya. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa. Karena ketergantungan Anda terhadap si preceding node-nya seperti itu. Alamat node sebelumnya, ya kan gitu. Karena sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, itu berarti Anda ketergantungan dengan node yang sebelumnya, bukan node yang terakhir. Nah, disitulah kita butuh yang namanya history dari node sebelumnya, node pointer previous node. Jadi ketika Anda ketemu datanya itu, siapa sih sebelumnya, maka ketahuanlah dia. Previous node sama dot. Ya kan? Previous node dot PTR next node itu akan disimpan dengan node dari si kawan ini, ya kan?
PTR si next node. Nangkap nggak kira-kira? Izin Pak. Ya, Saya cukup menangkap sih Pak, maksud caranya begitu Pak. Prev node next node sama dengan node PTR next node begitu Pak. Tetapi yang saya bingungkan Pak, itu kan sama aja seperti kita ibaratnya kan sebelumnya kita kan merecord begitu Pak, berecordnya begitu Pak. Tapi si yang node B ini kan Pak, node B dia nggak merefer ke si prev node begitu Pak. node B tidak merefer ke? Prev node begitu Pak. Oke, prev node. Terus? Kalau dari yang saya bayangkan itu seperti menggantung juga sih Pak begitu Pak. Oke, seperti menggantung. Bisa. Ya. Nah, masih ingat yang ini? Mekanisme yang calling by reference dan calling by value? Iya Pak. Apa bedanya calling by Ubah reference nilai dengan ke calling by seluruh. value? Kalau calling by reference, Anda ubah dia meskipun dia hanya temporary-nya saja, dia akan mengubah keseluruhan. Nah, nggak kira-kira? Nangkep Pak. Berarti Pak di sebelum if-nya itu harusnya sudah kita buat duluan ya Pak, prev node sama dengan node Pak. Iya Pak. Soalnya kalau di sini kan maksudnya node pointer prev node itu kan sama seperti node baru begitu Pak. Cuman kan di dalam while-nya belum ada kita deklarasi Nah, kan. saya mengerti maksud Anda itu apa. Makanya kita lihat di sini di else-nya. Kan kita belum selesai kan? Di else-nya ini nanti Anda buat jika ternyata nggak sama bagaimana? Catatlah saya bro. Dengan alamat si ini. Ya. Kemudian di sini sorry ini udah agak bujuk ya. Node sama dengan node.ptr next node. Kan tadi Anda bilang, Pak, kalau seandainya ini kan menggantung, ya makanya kan saya bikin else-nya dulu. Nah, saya kan tadi terangkan ini tentang calling by reference dan calling by value yang notabene kalau Anda ubah di sini berubah juga semuanya. Nah, di sini ya dari mana kita tahu dia adalah node si B atau node si C yang akan kita simpan? Ya dari sini sebenarnya. Karena di situ kejadiannya tidak sama. Kan sini ada else-nya kan? Logikanya, kita jalan nih ceritanya nih. Kita jalan nih. Sorry. Kita jalan nih ceritanya. Kita jalan dari node A. Kau angka 4 enggak? Enggak. Lewat. Kau angka 2 enggak? Enggak. Kau angka 3 enggak? Enggak juga. Proses yang tidak-tidak itu terjadi di else semuanya. Nah, disitulah terjadi trackingnya, recordingnya, previous node-nya itu akan tersimpanlah dia, ya kan? Gitu logikanya. Previous node sama dengan node. Nah, oke, sampailah di sini. Kemudian sekali lagi dia ke node yang tadi si D, jebret, ya kan? Sini angka 4, ya kan? Sini PE. Kau angka 4 enggak? Di sini dibilangnya. Oh iya, angka 4. Maka dia lari ke sini kan? Iya nggak sih? Namun dia sudah menyimpan previous node-nya. Nangkep di situ? Oh, ini masih bingung. Ayo 3 menit lagi. Nanti kalian dimarahin Bu Herna lagi nih. Ayo sampaikan apa yang nggak nangkep.
Gini Pak, itu kan Pak kalau misalnya kita nggak kasih break Pak, berarti kan jadinya lanjut terus. Misalnya kan Pak, itu kan ibarat kita mau ngambil yang C. Nah, Hmm. terus kalau misalnya kita ada jumpa lah yang C gitu kan Pak, berarti kan itu kan masih off. Iya, ini kan belum saya tambahin break. Oke Oh iya, lah, saya tadi benar-benar Pak. fokus tadi yang Ah, ini. oh Oke. iya, ya maaf Pak. Oke Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi nggak yang lainnya? Ini kan tadi karena pertanyaan tadi siapa itu? Si Dewa. Pertanyaan si Dewa. Pak, ini kan menggantung previous note-nya dari mana dia tahu? Ya, saya tadi kan menerangkan yang ini adalah kalau Anda ubah dia dalam posisi itu address, alamat, dia akan berubah semua. Nah, sekarang si previous note itu jati dirinya siapa? Dikasih tahu di else-nya. Kau adalah node B di sini. Kalau kau selama berjalan dan itu bukan data yang kita cari, previous node sama dengan node. Ya, berarti dia di node C saat dia belum ketemu. Terakhir kali dia belum ketemu, dia di node C. Nah, kemudian dia jalan kembali, ketemu dia node yang kita maksud, ya kan? Masuklah dia ke dalam. Nah, si previous node itu dia sedang menyimpan apa? Ya itu tetap node C kan? Kayak gitu dia. Nangkap ya? Nah, karena dia sudah tahu, maka ditibanlah yang sebelumnya dia menyimpan PD, sekarang dia simpan si PE. Makanya previous node itu mengacu pada si node C, dot PTR next node mengacu pada ini, tibanlah nih saya dengan yang saat ini ketemu, yaitu node 4, ambillah si PE. Berarti node dot PTR next node. Mengacu pada sini nih ceritanya nih. Oke, kasihlah ke saya gitu. Masukkan ke sinilah dia. Selesailah di situ. Proses yang namanya replacement itu atau swappingnya. Nah, di sini baru kita hapus dia si node yang kita maksud, yaitu node dengan ID 4. Jebret, habis di sini dia. Langsung kita break. Oke, selesai dia. Udah nggak ada lagi, selesai. Inilah proses namanya deletion from middle. Ada pertanyaan? Pak, kenapa kita nggak return di sini Pak? Karena kita gunakan, kita kebutuhan node pointer gini. Ya enggak lah, karena kan kita nggak kita apa-apain node si A. Jadi dia tetap seperti biasanya aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Waduh, nanggung ya satu lagi. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Cukup jelas Pak. Oke, cukup jelas. Saya rasa udah cukup jelas memang. Tinggal kalian aja memahaminya bagaimana. Jangan memahami laki-laki aja ya. Bagi yang wanita, ya laki-laki juga jangan memahami wanita aja. Oke. Masih sempat nggak saya ajarkan satu lagi? Ini lagi serunya nih. Atau kalian udah mau pengen masuk? Oke. Sempat nggak ini ya? Ayo udahlah, takutnya Bu Herna lagi kena kemarin. Oke lah, jadi saya rasa itu dulu di sesi praktikum nanti kita silahkan presentasi lah ya, presentasi untuk mini proyek kita. Seperti biasanya juga Anda udah submit ya videonya di YouTube. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dibantu dengan para teaching assistant ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, good. Jadi terima kasih buat partisipasi Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.